Halo, selamat pagi semuanya. Jadi di pertemuan kedua, setelah UTS ini, yaitu kita masih mau bahas tentang materi Power BI, dan kemarin kan pas pertemuan pertama itu kita udah bahas, pengenalan awal mengenai aplikasi Power BI, karena emang aplikasi Power BI itu bisa dibilang merupakan aplikasi yang baru dikenal gitu di lingkungan TSM, karena emang baru dimasukin ke kurikulum juga itu dari tahun lalu. Jadi sebenarnya masih banyak juga yang awam tentang aplikasi ini, apalagi kalau misalkan angkatan atas-atas yang belum ngambil lab SI dari tahun kemarin atau yang emang nggak ngambil lab SI dari kemarin dan sekarang, itu, kalau misalkan ditanya mungkin ada beberapa mungkin banyak kayaknya yang emang, nggak tahu gitu aplikasi Power BI itu apa, gitu. Nah, untuk di pertemuan kali ini karena minggu lalu itu kita udah bahas mengenai pengenalan dasarnya, minggu ini dan minggu-minggu seterusnya itu bakalan praktek di aplikasi Power BI Desktop. Jadi kita, bakalan sebagai desainer, jadi kita yang bikin report-nya di Power BI Desktop, gitu. Nah, saya harap kalian semua udah punya aplikasinya dan tidak ada kendala juga dengan aplikasinya karena dari minggu lalu sudah diingatkan untuk download juga. Jadi, harapannya minggu ini sudah ada aplikasinya, jadi tidak menyulitkan dalam proses pembelajaran, gitu. Nah, untuk, pembelajaran pertemuan kedua ini, kita mau bahas 2 materi. Yang pertama Get Data with Power BI Desktop, sama model data in Power BI. Nah, untuk materinya itu nanti bakal saya pisah videonya, jadi antara materi yang 4 sama materi 5 itu bakal saya pisah, karena kayaknya kalau misalkan digabung bakalan kepanjangan videonya, tuh. Jadi untuk memudahkan juga, makanya nanti saya pisah. Nah, kita langsung aja. Jadi untuk yang materi pertama itu adalah overview of Power BI Desktop. Nah, jadi emang di modul Power BI ini beda dari modul sebelumnya, jadi lebih ke apa namanya? Sebentar, jangan lewat sini. Jadi materinya emang lebih ke ini. Materinya itu lebih ke disajikan melalui Sway gitu, jadinya bukan kayak password sama Excel gitu, jadi langsung ada bacaannya di sini tuh enggak gitu. Nah, jadi materinya emang tampilannya Sway kayak gini, jadi ini bisa kita klik nanti habis itu langsung kebuka Sway-nya. Nah, untuk materi yang pertama itu overview of Power BI Desktop. Ini bisa kita scroll-scroll aja. Jadi emang materi pengenalannya itu segini doang. Terus udah gitu, sekarang kita langsung aja ke yang 4.2. Jadi yang di 4.2 ini kita mau lebih explore ke tampilan awal si Power BI Desktop. Tuh, jadi ini kita langsung masuk aja ke Power BI Desktop-nya. Jadi kurang lebih tampilan pertamanya ini kalau misalkan kita pertama kali buka Power BI Desktop itu tampilannya kayak gini. Cuma kadang-kadang juga masih ada itu tuh yang kayak semacam warna kuning, jadi kayak ada semacam poster warna kuning dulu, itu bisa kalian close juga itu sebenarnya. Jadi di bawahnya kalau misalkan kalian lihat, itu ada tulisan show taskbar in when starting this application kalau nggak salah tulisannya, itu kalian kan itu sebelumnya kan kalian centang, nah itu centangnya diklik aja, dihilangin, nanti jadinya kalau misalkan kalian buka aplikasinya nggak bakal keluar lagi tuh si poster kuningnya itu. Nah itu sebenarnya poster kuningnya itu isinya kayak tutorial awal kalau misalkan kalian baru pertama kali pakai Power BI. Cuma kalau misalkan kalian close gitu itu juga nggak apa-apa karena kan kita udah punya modulnya. Jadi kalau misalkan mau pelajarin bisa lewat modul aja. Tuh. Terus kalau misalkan saran saya sih tuh kayaknya si poster kuningnya itu lebih baik nggak usah ditampilin terus aja karena itu bikin lemot aplikasinya juga gitu. Jadi lebih baik hilangin aja centangnya gitu, biar jadi dia nggak muncul terus kalau misalkan kita buka aplikasinya gitu.
Nah, di tampilan Power BI sendiri, ini namanya ribbon. Ini yang pertama ini namanya ribbon. Nah, toolbar kalau misalkan kayaknya kalau di Word itu namanya toolbar kan. Cuma ini yang berisi fitur-fitur ini namanya toolbar, namanya ribbon kalau misalkan di Power BI. Terus ini ada report view nih yang kita lihat sekarang, ini bisa dibilang ini adalah canvas tempat kita bikin visualisasinya. Terus ini yang kedua ada data view. Ini data view ini nanti kalau misalkan kita udah insert datanya, nanti dia bakal muncul nih tabelnya di sini kelihatan gitu. Terus sama ini adalah model view. Nah, model view ini tuh adalah tempat yang menunjukkan hubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Nih kurang lebih tampilannya kayak gini nanti bakalan gitu. Terus selanjutnya ada ini page tab. Ya, ini page tab. Ini kurang lebih fungsinya sama aja kayak sheet kalau misalkan di Excel. Jadi kayak per halaman di Excel gitu. Ini ada page 1, page 2 gitu. Terus udah gitu ada visualization pane. Yang ini namanya visualization pane. Jadi visualization pane ini tuh kayak kalian itu bisa pakai fitur visualisasi apa aja di Power BI itu pilihannya ada di sini. Tuh nih kayak ada stack column chart, terus ada ini ada line chart, di sini ada pie chart, terus di sini juga kita bisa dalam bentuk map juga. Terus habis itu selanjutnya adalah fields pane. Nah, fields pane ini nanti itu bakalan kayak tersedia daftar-daftar kalau misalkan kita itu mau daftar-daftar dari tabel yang kita punya. Nanti bisa kita lihat perbedaannya kalau misalkan kita udah insert data, udah import data gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah mana nih? Connect to data source, terus get data from Excel, sama transform data to include in a report. Nah, untuk materi yang 4.3, 4.4, sama 4.5 ini bakal saya langsung, saya langsung praktekin aja di Power BI-nya, biar bisa langsung ngerti juga. Dan kalau misalkan kalian mau lihat sway-nya, atau mau lihat videonya yang ada di sway-nya dulu juga nggak apa-apa. Cuma saya mau langsung aja. Nah, untuk pertama-tama kita mau import data dulu. Jadi pertama kalau misalkan kita mau import data sebenarnya bisa. Kalau misalkan kita mau import dari Excel ini langsung dipilih ini bisa. Atau kalau misalkan dari Power BI Dataset pilih ini juga langsung bisa. Atau dari mana-mana resource yang lainnya itu bisa langsung kalau misalkan memang ada pilihan di sini. Cuma klik get data juga bisa. Nah, sekarang saya mau klik get data aja. Terus di sini juga nih bisa langsung diklik juga sebenarnya. Cuma emang kalau misalkan klik more, data source buat dimasukin ke Power BI itu ada banyak banget disediain sama Power BI-nya. Nah ini, jadi bisa dari Excel, dari CSV, terus habis itu dari banyak, terus bisa juga dari file, dari database, itu bisa kalian lihat. Bahkan dari source yang saya nggak tahu juga, jadi nanti bisa disesuaikan sama tipe data kalian gimana, bahkan bisa dari web ngambil datanya gitu. Jadi misalkan nanti di webnya itu ada tabel, terus tabel itu mau dimasukin ke sini itu bisa. Nah untuk sekarang kita mau pakai data Excel dulu. Jadi untuk datanya udah saya masukin juga ke Teams. Jadi nanti bisa kalian cek. Itu untuk datanya itu namanya nanti data Power BI. Jadi itu datanya data lengkap yang bakal kita pakai di pertemuan sekarang ini, gitu. Untuk praktek keempat dan untuk praktek kelima. Jadi ini karena kita mau pakai datanya Excel dulu, jadi kita klik Excel, terus kita klik connect. Nah nanti langsung muncul kayak gini, dan ini langsung aja kalian arahin di mana kalian nyimpen data filenya itu. Nah untuk praktek yang 4.3 kalau nggak salah itu kita mau pakai yang financial sample aja dulu gitu. Terus kita open, kalau udah pakai data yang financial sample.
Nah, kalau misalkan udah connect data gitu, nanti muncul ada kayak navigator pane gini. Nah, itu kita klik yang financial, dicentang, terus nanti muncul previewnya di sini. Nanti muncul previewnya data-data kalian, tabel-tabel kalian itu ada apa aja. Nah, kalau misalkan menurut kalian datanya itu udah benar, itu bisa langsung klik yang load nih, yang load. Cuma kalau misalkan dirasa datanya itu ada yang salah dan tipe datanya itu ada yang tidak sesuai, itu kita bisa klik yang transform data. Nah, di sini posisinya di unit solve nih, ini kan unit sold itu nggak mungkin kan ada koma gitu di belakangnya, jadi kayak nggak mungkin suatu barang itu dijualnya itu cuma setengah gitu. Nah, kita mau ubah nih tipenya, jadi tipenya itu kayak yang bawah, jadi bukan desimal lagi. Nah, karena kita mau ngedit dulu datanya, sekarang kita klik yang transform data. Kalau misalkan kita klik transform data, nanti si Power BI ini bakalan langsung buka tampilan yang Power Query Editor. Tuh, jadi Power Query Editor itu bisa kita pakai buat kalau kita mau ngedit data. Nah, di Power Query Editor ini juga banyak nih fiturnya. Jadi bisa new source, terus habis itu bisa keep rows, keep remove rows, gitu-gitu. Pokoknya banyak banget nih rumusnya, nanti bakalan fiturnya, bukan rumus. Jadi fiturnya banyak dan nanti juga bakalan kita pelajarin juga. Dipelajari bertahap. Nah, tadi kan yang mau kita ganti itu adalah unit solve. Sebelum kita ganti data type-nya, itu kita harus perhatiin dulu nih apply steps-nya. Jadi di Power BI itu, di Power Query Editor, kita tuh bisa tahu data ini tuh apa aja yang udah diubah gitu di data ini. Kayak perubahan apa aja yang udah dilakuin di data ini tuh kecatat nih semuanya di apply steps gitu. Nah, karena di sini udah ada tulisan change type, jadi ini harus kita remove dulu. Kenapa harus kita remove dulu? Soalnya kalau misalkan nggak kita remove, kita nggak bisa ganti type-nya gitu loh, karena si Power BI ini bacanya data ini tuh tipenya data type-nya tuh udah diubah, jadi kita nggak bisa ngubah lagi. Ini saya kasih contoh aja ya, kalau misalkan change type-nya nggak saya remove. Ini kan kita mau ganti unit solve. Jadi kita itu mau ganti data type-nya. Ini kan data type-nya decimal number. Data type itu ada di transform, di bagian transform itu kita klik aja, terus kita klik yang whole number. Nah, kalau misalkan kita klik, nanti bakalan ada perintah kayak gini, change column type, terus pokoknya ini tuh berarti kita tuh harus replace, terus habis itu bisa juga add new step gitu. Nah, cuma saya lebih suka kita cancel aja, terus habis itu ini di remove aja gitu change type-nya. Nah, habis itu baru kita bisa ngubah data type-nya si unit solve ke whole number. Tuh. Ini kurang lebih udah transform itu kayak gitu. Jadi kita kayak ngedit data di Power Query Editor. Kalau misalkan dirasa datanya itu sudah benar, kita bisa langsung klik yang close and apply. Tuh. Kita bisa close and apply. Nah, ini tinggal tunggu aja prosesnya. Nah, kalau misalkan udah, tampilan yang berubah itu adalah di sini, di bagian field pane. Ini namanya field pane. Nah, ini namanya itu tabel. Kalau misalkan di Power BI ini namanya tabel. Dan kalau misalkan kita klik nih yang panah ini, itu nanti ke bawahnya itu ada banyak kan. Ada banyak gini, sales, geogas, country, ini semuanya ini namanya kolom. Tuh, jadi ini namanya tabel, yang ini namanya kolom kalau misalkan di Power BI gitu. Terus gimana caranya kita bisa bikin visualisasi kalau misalkan di Power BI itu gampang. Pertama, kita bisa langsung klik ini dulu. Misalkan kita klik dulu visualisasi ini, saya pilih lancar. Terus habis itu baru masukin si ininya, si kolomnya. Jadi bisa kita drag aja. Ini saya pakai date di axis, di sumbunya. Terus habis itu kita bisa pakai sales di value-nya. Tuh. Nah, ini bisa. Nah, ini kan count. Oh, iya. Nah, itu juga bisa. Atau kalau misalkan kita mau pakai
bukan pakai cells tapi Unisolve. Nih. Ini nanti dia langsung tuh nunjukin. Jadi Unisolve selama tanggal berapa tuh kayak gimana gitu. Ini kayak gini kurang lebih. Terus kalau misalnya mau diganti juga bisa. Tuh bisa langsung diklik-klik aja, dipilih visualisasinya mau yang mana gitu. Terus kalau misalkan mau yang di drag kolomnya dulu, baru diklik visualisasinya itu juga bisa. Ini saya contohnya pakai yang country dulu. Udah saya klik, nah dia langsung bentuknya kayak gini. Country-nya itu sebagai di location, terus misalkan profitnya itu di size-nya. Nah, tuh. Jadi nanti itu dia itu ada ininya. Nih di titik-titik ini kadang-kadang suka nggak terlalu kelihatan. Cuma di titik-titik ini tuh kalau misalkan kalian nggak usah diklik, jadi cuma digeser-geser aja tuh nanti ada tulisannya gitu. Tuh di France itu count profitnya itu 140. Kayak gitu-gitu kurang lebih. Nah, kalau misalkan dirasa udah selesai nih bikin visualisasinya kayak gini. Nah, terus kita mau publish, itu bisa. Jadi mau publish ke Power BI Service biar orang lain itu bisa menganalisis data ini, report ini, atau kita juga bisa menganalisis report ini dengan mudah tuh bisa langsung kita publish ke Power BI Service. Jadi tinggal klik publish di sini di bagian share. Terus nanti ini ada perintah buat kita save dulu datanya, itu bisa kita langsung klik aja save. Nah, misalkan saya di sini namanya praktek Power BI 1. Ini kita save. Habis kita save, nanti langsung ada pilihan select a destination, my workspace. Cuma kalau misalkan kalian kan pasti pakai akunnya akun Teams yang ini kan, pakai akun Teams yang Microsoft Teams NIM. NIM terus habis itu FCA. Nah, nanti di bawahnya itu biasanya ada pilihan-pilihan lain kayak misalnya ada kelas kalian gitu-gitu. Nah, itu tuh maksudnya itu kayak organisasi kalian, jadi kayak semacam grup gitu. Jadi kalian juga bisa share Power BI kalian itu ke sesama anggota di grup kalian itu, di kelas-kelas itu. Karena kan kita satu organisasi ya, organisasi TSM gitu. Jadinya banyak tuh kayak kelas-kelasnya gitu lah kurang lebih. Nah, ini karena di sini cuma satu, jadi kita klik aja My Workspace. Kalian juga bisa klik aja My Workspace. Terus nanti dia bakal nge-publish ke Power BI-nya. Terus ini kita tinggal open aja. Open praktek Power BI 1 in Power BI. Ini maksudnya di Power BI Service. Tuh. Nah, ini saya mau login dulu. Jadi saya share screen dulu sebentar. Sambil kalian ini juga kalian bisa ya, apa namanya, kalau emang belum login. Nah, kurang lebih tampilannya itu nanti bakalan kayak gini nih. Pas udah di Power BI Service-nya gitu. Jadi dia posisinya tuh ada di My Workspace. Nih. Ada di My Workspace. Nih, ini ada praktek Power BI 1. Kalau misalkan kalian klik nanti ada praktek Power BI 1-nya.
Jadi ini reportnya, jadi ini adalah tampilan tadi visualisasinya, kalau misalkan yang dataset itu berisi data-data tabelnya gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi ke praktek Power BI satunya. Terus kalau misalkan mau kalian masukin ke dashboard gitu, biar lebih gampang lihatnya itu bisa langsung kita pin aja nih datanya, visualnya, tilesnya gitu. Ini kita pin, kita klik pin. Nah, pin terus habis itu nanti ada pilihan gini, pin to dashboard, existing dashboard, atau new dashboard. Ini kita klik aja pin, saya klik pin, terus habis itu go to dashboard. Nah, nanti dashboard itu tampilannya kayak gini kurang lebih. Terus kalian bisa lihat aja, nih data kalian ada di bawah, karena kan kita baru tuh ngepinnya tadi. Nah, kalau misalkan yang di atas ini tuh adalah sampel yang udah saya bikin gitu dari aplikasi Power BI-nya. Kalian kalau misalkan mau ada beginian itu juga bisa. Jadi kalian lihat aja di materi yang minggu lalu, terus nanti lihat di sway-nya, itu nanti ada dijelasin gimana caranya biar kalian ada data ini juga nih. Cuma kan minggu lalu udah dipelajarin, jadi nggak saya bahas. Sekarang kita bahas yang sekarang aja. Nah, ini dashboard yang udah kita bikin tuh yang tadi pakai data yang baru kita bikin juga. Ini kalau ini kan di dashboard, terus kalau misalkan kita mau balik lagi langsung ke reportnya, itu bisa langsung diklik aja nih visualisasinya. Diklik, terus nanti dia langsung balik lagi ke report awal kita, gitu. Kalau di Power BI Service itu begitu. Tuh. Nah, sekarang kita balik lagi ke materinya. Jadi, setelah tadi kita udah get data, udah connect data, kan tadi yang masukin data tuh dari Excel ke Power BI, terus udah gitu kita ngambil data juga dari Excel, terus kita juga udah transform data, terus udah publish juga ke Power BI Service-nya. Terus sekarang materi yang 4.6 itu mau kita pelajari. Materi 6 itu kita mau combine data dari beberapa dari beberapa sumber. Ini kita mau combine data dari beberapa sumber. Untuk video sway-nya itu ada juga. Video dari sway-nya itu ada. Dan ini data yang dipakai ada akses database Power BI sama ada fake data. Nah, ini nanti juga datanya udah saya masukin tuh ke mana namanya? Ke Teams, jadi bisa langsung kalian download aja. Nah, ini karena kita mau pakai yang baru, kita new aja. Pakai data baru, jadi bukan pakai data yang ini. Pilih new aja. Nah, nanti sama masuknya ke tampilan awal Power BI gitu kalau misalkan kita buka. Nah, yang lama itu bisa kita close aja. Dan untuk data yang tadi itu yang udah di-save itu bisa kalian masukin ke Teams ya, buat nanti ada penilaiannya juga gitu. Nah, untuk sekarang materi 4.6 itu kita mau pakai data dari akses database. Gitu. Emang data yang kita pakai itu data-data yang disediain sama Microsoft-nya, dari Microsoft. Nah, caranya sama, jadi kita get data, terus kita klik more, terus karena itu adalah database, jadi kita pilih yang database, terus habis itu pilih yang akses database. Nah, habis itu kita klik connect, terus pilih yang Power BI ini, open. Oh iya, kalau misalkan kalian itu nggak bisa buka si datanya, jadi nanti ada kayak perintah semacam
Pokoknya kalian nggak bisa aja kebaca di Power BI datanya, itu terus nanti kalau kalian lihat itu di situ ada link, nah itu bisa kalian klik aja, bisa kalian copy dulu linknya, terus habis itu buka di web, nanti kalian scroll-scroll itu, nanti terus dia ada perintah, kalian itu suruh download, akses database gitu pokoknya. Ada download kayak semacam aplikasi lagi, itu aplikasi yang bisa buat baca si ininya, si database ini. Jadi itu bisa kalian download. Jadi kalian download dulu, terus nanti ada ya udah proses download aplikasi kayak biasa. Nah, kalau misalkan emang udah selesai itu kalian bisa langsung, yang di Power BI itu kalian cancel, terus kalian ngulang lagi step yang tadi, jadi klik, get data, terus habis itu more, pilih yang database, terus yang akses database, terus habis itu cari datanya lagi. Nah, nanti itu datanya udah bisa dibuka. Atau ada opsi lain, jadi kalian bisa, download ulang si Power BI-nya, download ulang tapi pilih yang, advance download gitu. Pokoknya kalian baca aja di situ di link tadi yang ada di Power BI-nya yang Power BI kasih, itu nanti, penjelasannya rinci mengenai masalah tadi. Jadi kalian bisa download aplikasi yang emang khusus buat baca database itu, atau download Power BI lagi cuma dengan versi yang advance gitu, versi yang lebih tinggi gitu dari yang sebelumnya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan tampilannya udah kayak gini nih, ini tinggal kita klik-klik aja, tuh. Nah, misalkan kita mau pakai semua data ini, kalau misalkan udah, kita klik yang transform data. Nggak usah, ini kita klik load aja dulu, klik load langsung. Jadi anggapannya, data itu udah benar, gitu. Nah, ini emang loading-nya rada lama, karena emang datanya tuh banyak banget juga dari database-nya itu, jadi bisa kita tunggu aja, gitu.
Nah, ini kalau misalkan datanya udah selesai kita import, tampilannya itu kayak gini. Jadi di fields-nya itu ada banyak kan. Nih, bisa kalian lihat. Jadi ada tabel BID, terus ada geografi, ada manufacturer, terus ada produk, ada sales spec, sama ada sentiment. Terus kalau misalkan ini kita klik, nanti dia juga terdiri dari kolom yang banyak. Ini bisa kalian lihat. Gitu. Nah, terus karena di materi ini kan nah nih, jadi di materi ini kita mau combine beberapa data kan. Jadi data yang tadi udah mau kita masukin itu bisa kita bilang kurang gitu. Jadi kita mau nambahin dari data lain gitu. Nah, asumsinya data yang barusan kita import itu cuma ada data sales yang ada di USA gitu. Kita bisa tambahin juga data sales yang lain. Misalkan kita di sini mau nambahin data internasionalnya gitu. Caranya, jadi kita itu harus buka fitur di Power BI itu yang tadi, yang Power Query Editor. Jadi kita mau masuk lagi ke bagian tempat di mana kita ngedit datanya gitu. Nah, kalau misalkan kita udah terlanjur klik load tadi bukan yang transform data, itu caranya gimana? Itu kita bisa klik transform data nih di sini. Ini kita klik transform data. Nah, nanti bakal langsung ngarahin ke Power Query Editor lagi. Jadi ke tempat di mana kita bisa ngedit datanya. Tuh. Nah, caranya kalau misalnya kita mau combine data, itu pertama kita klik yang new source di sini. New source, terus habis itu more. Nah, data yang mau kita combine, data yang mau kita masukin lagi ke Excel itu kan bentuknya dalam bentuk folder kan. Ada di situ namanya folder sales. Jadi itu kita klik folder, terus habis itu kita connect. Terus kita browse, terus pilih di mana tempat kalian nyimpen si foldernya. Tuh, ini data kode. Terus habis itu klik aja nih data yang sales ini. Ini klik OK. Terus habis itu OK. Nah, jadi gini, nanti muncul ada kayak gini, navigator pane kayak gini. Jadi si Word itu langsung membaca kalau misalkan di folder itu tuh ada 3 files. Jadi yang pertama itu ada files CA, ini maksudnya CA itu adalah California, terus FR itu adalah France, terus habis itu MX itu adalah Meksiko. Kalau misalkan udah, kita langsung klik aja dulu yang transform data. Jadi jangan combine transform data. Jadi transform data aja, karena masih mau kita edit dulu. Nah, kalau misalkan udah transform data, nanti dia muncul kayak gini kan. Ini di bagian konten, ini kita bisa di bagian atasnya ya, di bagian atasnya kita bisa klik kanan, habis klik kanan terus klik yang remove other column. Nah, nanti yang lainnya itu bakal hilang. Setelah udah hilang, kita klik yang ini. Yang ini adalah combine. Ini kalau misalkan ini nih tulisannya combine files, ini kita klik. Terus habis itu klik yang OK. Nah, kalau misalkan udah, itu kita cek sekarang yang di bagian country. Ini di bagian country. Jadi kita klik yang di bawah ini. Terus di sini kan datanya cuma ada yang Kanada kan, karena dia itu karena dia itu sampelnya itu pakai yang Kanada gitu buat yang ditampilin. Tapi kan sebenarnya tadi kita ada yang Kanada, ada France, sama ada Meksiko. Caranya gimana biar semuanya muncul? Itu caranya karena di sini juga udah ada peringatan gitu. Kayak listnya itu nggak komplit, jadi kita klik aja load more. Jadi dia nanti langsung nge-load dari data-data di folder tadi. Nah, jadi nanti muncul Kanada, France, sama Meksiko, itu kita klik OK aja. Kalau misalkan udah, karena kita mau namain ini tuh jadi international sales. Nah, gini. International sales. Nah, kalian bisa lihat nih,
apply steps-nya itu ada apa namanya? Ada banyak di sini karena kan tadi kita udah melakukan beberapa perubahan terhadap datanya. Jadi semua steps yang udah kita lakukan ini tercatat di sini. Terus kalau misalkan mau kalian remove ini juga bisa. Jadi tinggal klik aja yang X ini gitu. Nah, setelah kita rename ini, tadi saya lupa, ini bisa langsung kita klik enter aja. Jadi kalau misalkan kita udah klik enter, namanya itu udah berubah nih di sini. National Sales gitu. Terus karena kita juga itu kita kan mau combine, jadi setelah datanya dimasukin nih ke si bagian dari database kita tadi, kita mau combine data sales kita yang di USA sama data sales yang international sales. Jadi mau kita gabungin. Nah, itu caranya adalah dengan fitur append queries. Jadi append ini tuh kayak fitur di mana kita bisa nambahin tabel di mana? Nambahin kolom di tabel kita itu bisa pakai append queries gitu. Jadi kan ini namanya tabel sales spec kan di Power BI itu, terus yang product ID date ini adalah kolomnya gitu. Jadi kita mau nambahin kolom dari sumbernya, dari sumber yang lain gitu, dari sumber tabel yang lain, gitulah pokoknya. Ini bisa kita klik append queries. Karena kita mau nambahin yang international sales itu. Nah, ini kita bisa klik yang tabel to append. Nah, pilih yang international sales. Kalau misalkan udah, tinggal klik OK. Kalau udah, sekarang kita ke bagian country. Nah, country ini tulisannya nol kan. Kenapa tulisannya nol? Karena dia itu ngebacanya yang international sales, jadi lebih ngebaca yang Kanada, Meksiko, sama France gitu. Nah, sedangkan data aslinya, data awalnya itu yang adalah USA, itu tuh nggak kebaca gitu. Nah, cara biar tulisan USA-nya itu ada lagi, yang pertama itu adalah kita mau add new column gitu. Jadi kita ke add column, jadi kita mau bikin kolom yang tulisan USA-nya itu kebaca gitu. Jadi tulisannya bukan nol. Jadi kita ke menu add column, terus habis itu kita klik yang custom column ini. Klik yang custom column. Nah, kita namain aja ini jadi country. Terus habis itu di sini kita harus masukin formulanya. Jadi di kolom tersebut tuh isinya apa gitu. Nah, di sini pakai formula. Untuk sekarang formulanya itu kita sesuaikan aja sama yang ada di video yang disediain sama Microsoft. Cuma nanti juga kita bakalan belajar DAX. Jadi kalau misalkan rumus formula di Power BI itu namanya DAX, DAX. Nah, itu nanti bakal kita pelajarin juga itu kalau nggak salah minggu depan. Nanti bakal dibahas. Jadi untuk sekarang kita pakai rumus yang emang udah disediain dulu sama si Microsoft-nya. Rumusnya itu adalah if, terus habis itu spasi, terus di sini klik country, terus insert. Jadi kalau misalkan di Power BI itu nulis rumusnya itu pakai spasi, nggak kayak di Excel. Kalau di Excel itu kan apa tuh namanya? Nggak pakai spasi kan? Kalau pakai spasi justru salah. Jadi if country sama dengan null, then maka USA, terus habis itu selain itu else itu country. Ini kita insert gitu. Jadi nanti bisa diklik aja terus habis itu nanti klik insert gitu, disesuaikan aja. Kalau udah kayak gini, bisa klik OK. Kita klik OK, terus nanti akhirnya muncul nih custom column kita, country 1, karena di sini namanya masih country. Kalau misalkan udah, itu kita bisa remove yang country yang ini. Caranya di bagian country ini kita klik kanan, terus kita klik yang remove. Tuh. Nah, ini bisa kita rename, bisa klik 2 kali. Bisa klik 2 kali tuh di atasnya dinamain country aja. Tuh. Nah, udah deh. Udah selesai. Terus kalau misalkan ini kan kita ganti dulu nama ini yang sales spec-nya itu jadi nama sales biasa aja. Jadi maksudnya itu udah mencakup data sales dari USA dan dari Meksiko, France, sama Kanada. Gitu. Nah, ini kalau misalkan udah bisa klik enter. Jadi klik enter dan namanya itu keganti di sini. Di international sales juga keganti. Terus habis itu kalau misalkan dianggap sudah selesai nih datanya, kita bisa langsung ke menu home lagi di sini. Terus kita klik yang close and apply. Nah, nanti dia bakal
ngeload lagi di Power BI-nya. Tuh. Ini kita tungguin aja datanya karena emang datanya tuh dari Microsoft banyak banget, jadi browse-nya itu yang bikin lama, jadi kita tunggu aja.
Nah, oke, jadi loading-nya udah selesai. Kalau misalkan loading udah selesai tuh nanti di sini muncul tuh ada international sales, terus ada sales-nya. Terus kalau misalkan kalian notice sebelumnya itu di sales itu nggak ada country, cuma setelah kita tambahin international sales tadi, udah kita append datanya, itu jadi ada country di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk yang materi ke berapa nih tadi? Ke 4.5 yaitu combine data from multiple source. Jadi kalau misalkan udah kalian combine datanya tinggal bisa kita bikin visualisasi kayak tadi gitu. Dan selanjutnya sekarang kita mau pelajari yang materi 4.7 yaitu clean data to include in a report. Oke. Nah, jadi clean data to include in a report itu adalah materi yang membahas kayak gini. Nih, misalnya gini, misalkan kita mau pakai data tuh dari Excel gitu. Terus habis itu data Excel bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalkan data Excel kayak gini, sebenarnya ini datanya nggak apa-apa. Cuma atasnya ini tulisannya nggak rapi gitu kan. Jadi habis itu di sini kosong, tapi di sini ada, di sini kosong lagi, terus habis itu di sini kosong juga. Kayak gitu. Jadi datanya itu kurang rapi gitu. Jadinya tuh si Power BI itu nggak bisa membaca dengan baik si datanya. Nah, ini yang mau kita benerin nih di Power BI, itu juga bisa. Jadi pas kita import itu datanya masih belum benar, jadi nanti baru kita benerin itu di Power BI. Nah, sekarang kita new aja. Cuma data apa namanya Power BI yang ini yang barusan yang habis kita combine ini nggak usah kita close, jadi biarin aja dulu karena nanti untuk yang materi 5 kita masih mau pakai data itu. Jadi dibiarin aja datanya. Kita cuma klik new aja buat ngebuka Power BI karena untuk materi yang clear data ini kita pakai file yang baru, jadi kita mau import file baru gitu. Nah, ini jadi nanti kebukaan Power BI lagi kayak tadi, terus kita mau get data, terus klik more. Sebenarnya klik Excel juga nggak apa-apa, cuma saya lebih suka klik more. Nah, karena data yang mau kita pakai itu adalah dalam bentuk Excel, jadi klik aja Excel, terus habis itu connect. Terus datanya itu sekarang kita mau pakai yang multi level spreadsheet. Ini diklik, terus open. Nah, seperti biasa nanti ada navigator pane ini, terus nanti ada preview dari data yang mau kita masukin nih datanya. Jadi nanti tulisannya bakalan kayak gini pas masuk Power BI juga. Jadi kolom 1, terus habis itu settle, terus nanti di sininya itu kosong jadi kolom 3, kolom 4, terus Portland, kolom 6, kolom 7, Vancouver, terus kolom 9, kolom 10. Pokoknya nggak rapi lah gitu. Nah, karena belum rapi, otomatis kita langsung klik yang transform data. Kita klik transform data, terus nanti si Power BI ini langsung ngarahin kita ke Power Query Editor. Ngarahin kita ke Power Query Editor. Terus sebelum kita ngedit nih, kan seperti biasa pasti ada apply steps-nya kan di sini. Nah, sebelum kita ngedit, baiknya itu kita delete aja dulu ini yang change type sama promoted headers-nya. Jadi biar atas itu tulisannya kolom semua nih kayak gini. Dan pokoknya bentuknya itu jadi kayak bentuk asli di ini. Di mana namanya? Salah, bukan di sini. Kayak bentuk asli di Excel. Di Excel asli kita kan bentuknya kayak gini nih. Jadi tulisannya itu ada di kolom di row satunya ini tulisan settle aja. Jadi di Power BI ini juga biar kita sesuaiin mana ya? Oh ini. Biar kita sesuaiin si settle itu ada di row 1 juga gitu. Jadi apply steps-nya di sini kita remove. Terus habis itu
habis udah kita remove, sekarang hal yang mau pertama kali kita lakuin adalah kita ke menu transform. Nih, ke menu transform. Jadi kita mau transpose dulu. Jadi kita mau ngebalik si kolomnya itu jadi baris dan si barisnya itu jadi kolom. Jadi nanti si satel ininya tuh nanti bakalan jadi kolom. Terus si bikes-nya, source-nya itu nanti kita bikin juga jadi kolom. Jadinya itu dia nggak ke samping kayak gini. Karena kan biasanya kalau misalkan kategori gitu kan, biasanya lurus ke bawah kan dalam satu kolom. Tuh, kurang lebih kayak gitu ya penjelasannya. Jadi ini kita klik aja transpose. Kalau misalkan klik transpose, nah nanti dia bakalan berubah kayak gini. Jadi si bikes, aksesoris, gini-gininya tuh terdiri dalam satu kolom gitu loh. Jadi nggak per baris gitu. Jadi nanti si kolom ini bisa langsung kita namain jadi kategori gitu. Nah, setelah kita transpose, langkah selanjutnya itu adalah si ini nih, si row satunya ini kita jadiin headers. Kenapa dijadiin headers? Karena kan kotak pertamanya itu adalah Seattle kan. Jadi emang ya kota pertama itu adalah Seattle, kota kedua Portland dan Vancouver gitu. Jadi bukan nul. Jadi si nul ini tuh ya sebenarnya kesalahan gitu lah bisa dibilang karena kan dia kosong. Kalau misal karena kayak gini, jadi ini kita klik yang use first row as header. Jadi row yang pertama ini mau kita jadiin header, jadi dinaikin gitu lah si barisnya. Ini langsung kita klik aja ya, use first row as header. Nah nanti dia naik tuh, si nol itu akhirnya jadi kolom 1, kolom 2. Terus habis itu si tahun-tahun ini jadi naik. Si tahun-tahun tadi 2005, 2006, 2007 gitu jadi naik. Nah, kalau misalkan udah, langkah selanjutnya itu adalah kita bisa langsung namain si kolom 1 ini jadi city, karena kan ini Seattle kan city, Portland, Vancouver. Terus habis itu si kolom 2 juga bisa langsung kita namain jadi kategori gitu. Nah, cara namain itu gimana? Itu tinggal kita klik 2 kali aja nih di sini. Ini kita namain jadi city gitu. Terus habis itu enter. Terus yang di kolom 2 juga klik 2 kali, terus habis itu namanya jadi kategori, enter. Tuh. Terus kalau misalkan diperhatiin, apa tuh namanya? Nih bawah Seattle ini masih ada 0, terus habis itu Portland juga 0. Nah, 0 ini tuh maksudnya kosong, datanya itu adalah kosong. Jadi sebenarnya bukan salah, tapi kosong gitu loh datanya. Nah, gimana caranya biar ada tulisannya? Jadi maksudnya itu adalah 0-nya harusnya diisi Seattle gitu. Kalau misalkan kalian lihat nih data di Excel-nya, jadi itu harusnya dari kolom B, C, D ini semuanya harusnya Seattle kan. Kalau misalkan di Excel itu biasanya ini nanti kolomnya itu di-merge gitu, di-merge cell terus habis itu nanti namanya Seattle, terus habis itu yang Portland juga sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan di Power BI juga sama. Di Seattle ini harusnya dari sini ke sini itu di-merge gitu. Cuma kan karena kalau di Power BI itu nggak ada merge, jadinya kita pakai fitur namanya fill. Tuh. Nah, ini pastiin dulu ada di city, diklik di kolom city, terus kita pakai fill. Nah, fill-nya itu ada fill down, ada fill up. Nah, fill down itu kalau tulisannya itu memang ada di atas nih, kan Seattle di atas, terus Portland juga di atas, berarti gitu, Vancouver juga di atas, dan kosongnya itu adalah di bawahnya. Kalau misalkan kita pakai up, itu adalah ketika Vancouver itu tulisannya di sini nih, di baris 9 gitu. Terus si Portland itu di baris 7. Terus si Seattle itu adalah di baris 4, kayak gitu. Jadi nanti dia itu ngisinya ke atas gitu, bukan ke bawah. Nah, karena kita ngisinya ke bawah, itu kita klik yang down. Nih, klik down, udah deh, habis itu nanti ada tulisannya, Seattle, Portland gitu. Kayak gitu. Terus, ini kita masih belum selesai, jadi kita masih harus ngerapiin yang ini nih, yang 2005, 2006, 2007 gitu. Jadi, bisa dibilang si tabel ini tuh nggak rapi kan, nggak rapi karena dia ini tuh ke pivot gitu loh. Kalau misalkan di Power BI itu namanya ke pivot. Maksudnya apa ya? Kayak udah di pengaturannya itu kayak udah difilter gitu loh dari datanya juga. Nah, caranya pokoknya biar dia balik lagi kayak biar dia itu disesuaikan sama kategorinya gitu. Jadi
ini years itu sendiri. Terus habis itu nanti ada value nilai juga ada berapa. Itu caranya adalah pertama kita blok dulu nih si kolom-kolom yang tahun-tahun ini. Caranya kita klik yang 2005 ini sekali. Terus habis itu kita klik shift. Itu ditahan ya, klik shift. Terus habis itu kita scroll yang di bawah sini. Di bawah sini kita scroll, tapi masih harus nahan si shift-nya jangan sampai lepas. Terus kita klik yang 2013. Tuh. Nah, ini artinya udah keblok. Dan kalau misalkan emang udah keblok ini, kita lepas aja shift-nya. Nanti dia nggak bakal hilang. Terus kalau misalkan kalian lihat, ini adalah fitur yang bisa diklik itu cuma yang unpivot. Kenapa? Karena yang pivotnya itu udah digunakan gitu. Jadi asumsinya itu mereka ini udah ke pivot sendiri gitu datanya. Makanya kita harus klik yang unpivot biar datanya ini kembali kayak semula. Tuh. Ini kita klik aja pivot. Nah, data yang tadi saya maksudin itu kayak gini. Jadi nanti datanya itu langsung ke bawah semua gitu loh. Jadi bukan ke samping kayak tadi. Tuh, datanya itu jadinya disesuaikan, udah sesuai juga. Jadi kayak ini city gitu. Terus habis itu nih kategori, itu bisa dinamain akhirnya di headersnya tuh di atasnya bisa dinamain semuanya. Nah, ini kita namain year, terus habis itu yang ini dinamain value aja nggak apa-apa. Nah, ini kan year-nya sebenarnya itu kan adalah angka kan. Jadi kalau misalkan data type-nya mau kita ganti, itu bisa. Jadi di menu home, terus habis itu bisa klik text, terus kita klik aja yang whole number. Tuh. Atau date juga kayaknya bisa. Cuma kalau misalkan date nanti langsung kayak gini, jadi mending whole number aja. Itu nih kalau misalkan, oh nih, jadi harus di remove dulu, jangan lupa. Jadi kita bisa desimal, enggak, bukan desimal number, tapi whole number. Ya Allah. Nah, ini terus habis itu whole number. Nah, ini bisa dibikin kayak gitu. Kalau misalkan udah selesai kan nih datanya, bisa kita langsung post dan apply. Tuh. Kalau udah kita post dan apply, nanti bakal loading lagi di Power BI-nya. Terus nanti di sini fields-nya muncul deh tuh fields yang apa, data yang tadi udah kita bikin. Nah, ini datanya udah masuk. Jadi ini adalah tabel sheet 1. Terus di sini ada kolomnya. Nah, di sini kita mau coba bikin visualisasinya. Kita mau coba bikin line chart. Jadi karena datanya tadi udah kita benerin, jadinya langsung bisa dibikin visualisasinya. Kalau misalkan datanya bentuknya masih kayak tadi, itu visualisasinya itu nggak bisa kita lakuin gitu. Karena kan nggak jelas juga kan nama kolomnya itu apa, headersnya itu apa gitu. Jadi ini kita mau taruh year di axis. Terus habis itu si value-nya di values. Nih. Nah, nanti jadinya kayak gini visualisasinya gitu. Oke deh. Ini tinggal kalian save aja, jangan lupa. Terus habis itu nanti dimasukin juga di apa namanya? Di Teams. Ya, dimasukin ke folder kalian di Teams gitu buat penilaian. Dan untuk materi keempat ini udah selesai. Ya, materi keempat di pertemuan sekarang ini udah selesai, dan materi kelimanya saya pisah videonya karena ini udah panjang, video itu udah 1 jam. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.